Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran daring Mapel Prakarya di konten Fajar Dion TV. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan manfaat dan barokah. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan, tentang hasil perikanan ya. Sekarang kita fokus ke dagingnya atau hasil peternakan. Biasa dijumpai banyak sekali daging ayam, kambing dan sebagainya. Kita fokus ke daging hasil peternakan. Kita flashback lagi ke pengertian apa ini? Daging. Yaitu daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki empat dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Ya kan, bisa dilihat itu contohnya ayam. Banyak sekali kan dagingnya di bagian tubuhnya, ada paha, sayap, dada dan sebagainya. Itu biasa kita jumpai di setiap tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Artinya, setiap bagian daging di bagian tubuhnya itu bisa dimakan dan menghasilkan protein hewani. Protein hewani itu untuk kecerdasan otak juga bisa, untuk kesehatan juga bisa. Makanya banyak-banyak makan daging. Lanjut ya, yang pertama kita bahas tentang daging ayam. Contohnya bisa dilihat di gambar samping ini. Ada ayam apa ini? Ayam kampung atau ayam petelur? Dan contoh dagingnya setelah dipotong-potong. Nanti kalau kalian masuk SMK Tata Boga, kalian akan mempelajari bagian-bagiannya pemotongan. Ada karkas, sirloin, tenderloin. Itu nanti sangat menarik sekali kalau kalian pengen masuk SMK Boga. Kalian akan mempelajari tentang potongan-potongannya, dan jenis potongannya juga banyak. Ada cubes, match drawing, slice dan sebagainya. Itu kalian akan mempelajari tentang teknik-teknik memotong. Ternyata memotong itu bukan hanya sekedar motong saja, seperti contohnya tukang ayam ini, motongnya kan asal. Ternyata ada tekniknya, jenis-jenisnya potongan juga ada. Keterangannya, daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan daging hewan berkaki empat. Artinya daging ayam ini lemaknya lebih sedikit dibanding daging sapi, kambing ataupun kerbau dan sebagainya. Konsumsilah daging ayam, selain murah juga proteinnya bagus. Jenis ayam bisa dilihat ini, banyak sekali kan jenisnya. Ada yang warna coklat, warna putih, ada yang paling bawah ini yang sering kalian pelihara. Yang pertama yaitu ayam broiler, ya kan? Ayam broiler atau leghorn adalah jenis ayam yang dipelihara dengan cara dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. Artinya ayam broiler itu digunakan untuk dipelihara, itu fungsinya untuk diambil dagingnya saja. Makanya dari itu harus luas kandangnya, bukan seperti ayam-ayam kampung yang kalian pelihara sehari-hari itu, bukan, tapi ini khusus diambil dagingnya, biasanya juga disuntik. Itu ya tadi. Yang kedua, maaf slide-nya kebalik. Yang pertama ada ayam kampung, adalah sebutan untuk ayam peliharaan. Dipelihara oleh penduduk dengan cara dibiarkan lepas bebas berkeliaran mencari makan di kebun-kebun sekitar rumah. Beda seperti ayam broiler tadi, harus dikandangkan, diberi makan yang banyak karena diambil dagingnya. Kalau ayam kampung biasanya cuma dilepas begitu saja mencari makan sendiri di sekitar halaman rumah. Nah, ini contohnya ayam kampung, ayam jago yang biasa dipelihara oleh kalian atau bapak kalian. Terus yang kedua ada daging sapi. Lah, ini bagian-bagian daging sapinya yang biasa dipotong-potong. Contohnya bisa dilihat ini gambar samping, sirloin, tenderloin, bagian pahanya yang banyak lemaknya, yang banyak dagingnya, bisa kalian lihat nanti. Bisa kalian pelajari nanti kalau di kelas SMK. Sapi ini apalagi mau kurbanan, ini sapinya sangat besar, sapi Brahma biasanya. Adalah daging yang
paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Memang paling digemari ya, apalagi Indonesia itu jenis satenya itu ada banyak. Sate Madura, sate Padang, sate Marangi, itu juga jenis dagingnya beda-beda juga. Paling banyak digemari di Indonesia karena juga memang lezat. Kalau biasanya untuk steak ini potong-potongannya ada bagian sirloin, ya kan? Bisa dilihat. Nanti kalau kalian habis ini kan kurbanan, bisa kalian buat steak, sate, terserah kalian, bisa dipraktekkan langsung. Ini daging kerbau, hampir mirip dengan sapi. Kerbau itu cenderung warnanya hitam dan tanduknya lebih melengkung. Daging kerbau ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Bisa dilihat kerbau itu badannya agak lebih hitam dari sapi, tanduknya agak melengkung dan seratnya itu lebih kasar, agak warnanya agak hitam. Itu kerbau. Terus ini selanjutnya daging babi. Nah, ini contohnya potong-potongannya daging babi. Ya kan, bisa kalian jumpai sekarang di YouTube itu. Terutama kulitnya kalau makan itu kriuk. Terus yang paling kiri itu juga ada gambarnya perbedaan daging babi dan daging sapi. Keterangannya, daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi, lebih mendekati warna daging ayam. Bisa dilihat itu yang paling kiri. Daging babi itu agak pucat ya, daging sapi agak merah. Itu nanti kalau kalian makan di manapun bisa membedakannya, daging babi dan daging sapi. Terus terakhir daging kambing. Daging kambing ini yang biasa favorit kalian. Kambing jenisnya itu dagingnya lebih segar, ya kan, lebih merah. Terangnya daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serta dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma yang khas, lebih halus juga. Apalagi aromanya memang khas. Kalau dibuat sate memang cocoknya itu sate kambing daripada sate sapi, ya kan, apalagi belum dipotong, baunya juga khas kambing. Ya, sekarang lanjutannya ada hasil peternakan. Berikutnya ada telur. Telur terutama dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Ya, telur sebenarnya adalah untuk berkembang biak, tapi oleh manusia ternyata langsung dikonsumsi. Belum jadi hewannya langsung bisa dikonsumsi. Telur dapat dikonsumsi manusia dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Artinya juga sama seperti daging. Telur ini mengandung gizi yang sangat tinggi sehingga manusia itu buru-buru langsung pengen dikonsumsi. Belum dijadikan hewannya dulu untuk berkembang biak, tapi telurnya malah langsung dikonsumsi. Nah, telur jenisnya ada telur ayam kampung. Contohnya seperti ini, warnanya agak putih. Biasa kalian temukan di kandang ayam kalian, ya kan. Telur ayam kampung memiliki kualitas gizi yang lebih baik dibandingkan telur ayam broiler. Jenis petelur yang diternak hanya makan satu jenis makanan. Artinya kalau yang diternak itu hanya biasanya disuntik juga, makannya satu jenis makanan biar gemuk, kan diambil dagingnya, ya kan, tidak fokus dengan nutrisi dan sebagainya. Kalau ayam kampung ini lebih bagus karena makannya berbagai macam jenis dan juga makan sendiri, tidak disuntiki, dan nutrisinya jelas lebih bagus. Cirinya berwarna putih seperti ini. Terus ayam broiler ini ayam petelur, pedaging, biasa disuntiki. Nah, keterangannya adalah ayam broiler jenis petelur umumnya diternakkan dan bertelur tanpa pejantan. Ayam bertelur menggunakan obat-obatan. Ya, makanya dari itu biasanya tanpa pejantan, langsung disuntik, langsung bertelur, diambil telur atau dagingnya. Biasa kalian jumpai di warung-warung ini, jenisnya seperti ini, kan. Lanjut ada telur itik, telur bebek yang biasa kalian jumpai. Ini biasanya untuk telur asin. Cirinya telur ini sebenarnya lebih unggul dibanding telur ayam broiler. Rasanya pun hampir sama, tergantung selera. Namun telur itik lebih kaya akan nutrisi, ya kan. Warnanya juga lebih mencolok merah, agak merah, agak terang. Makanya lebih mahal. Biasanya kita jumpai di martabak, untuk martabak telur atau telur asin. Terakhir telur puyuh ini. Telur puyuh juga banyak sekali gizinya, manfaatnya. Cirinya
bercak-bercak dan tak beraturan dan berwarna coklat tua. Ada bercak-bercaknya, ukurannya lebih kecil dan memiliki kandungan lebih tinggi 3 hingga 4 kali dibandingkan telur ayam. Ternyata lebih bergizi ini kandungannya. Telur puyuh walaupun kecil, nilai gizinya lebih tinggi. Terus ini ada lagi produk peternakan berupa susu berdasarkan kandungan lemaknya, yaitu ada susu murni, susu kurang lemak, susu rendah lemak, dan susu bebas lemak. Nah, karena zaman semakin modern, susu itu bisa dirubah-rubah, bisa diolah-olah. Yang pertama susu murni ya susu langsung diperas dari sapinya itu. Terus kurang lemak, terus low fat milk, rendah lemak, dan susu skim. Biasanya bentuknya bubuk bermacam-macam sekali, itulah produk dari susu. Nah, contohnya ya ini. Cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan sumber gizi untuk anaknya. Itu adalah susu. Ini kan keterangannya seperti ini. Bisa dilihat langsung diperas, susu murni. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Berbiasa sebelum saya akhiri, ada tugas terlebih dahulu. Sebutkan contoh nama dari hewan hasil peternakan berikut ya, minimal 5. Contoh namanya ya, bukan hasil olahannya, bukan hasil peternakannya. Namanya contohnya ini. Ayam, ada ayam kampung, ayam apa? Sebutkan bahannya. Yang bisa diternak. Terus sapi, contohnya tadi sapi Brahma. Terus sapi apa lagi ke bawah? Kambing, ada kambing apa tadi? Gibas atau kambing apa ke bawah? Setelah kerbau, jenis kerbaunya ada apa saja yang bisa diternak? Contohnya kerbau bule ini. Kerbau bule ini kerbau yang ada di Solo, yang biasanya warnanya putih itu juga bisa diternakkan. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Oh, ini ada ketentuan tugasnya seperti biasa. Tulis tugas di buku tulis, kemudian difoto. Tulis nama, nomor absen, kelas pada bagian atasnya. Kirim tugas pada Google Classroom atau Google Form. Batas pengumpulan 1 minggu dari sekarang. Tugas yang tidak sesuai ketentuan tidak akan diterima. Ya, mungkin cukup sekian. Jangan lupa kerjakan tugasnya, sangat mudah sekali. Tinggal kerjakan, foto, kirim ke Google Classroom untuk menambah nilai yang kurang saat ulangan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.